Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Nugrah dengan NIM 2211109, jurusan Teknik Perminyakan kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum rangkaian RLC dengan kode F8. Abstrak. Praktikum rangkaian RLC bertujuan untuk menentukan nilai impedasi pada rangkaian RLC seri, menentukan nilai arus maksimum pada rangkaian RLC seri, dan menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian RLC seri. Menghitung nilai dari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif untuk menghitung nilai impedasi. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu simulasi PET serta Microsoft Excel untuk mengetahui nilai serta grafik regresi linear. Kata kuncinya, rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor, impedasi, arus maksimum, tegangan, reaktansi kapasitif, reaktansi induktif. Landasan teori. Rangkaian RLC merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari komponen kapasitor, induktor, dan resistor yang dihubungkan baik secara seri maupun paralel. Ketika komponen tersebut digabungkan, maka membentuk suatu rangkaian listrik yang dapat menggabungkan seluruh fungsi dari masing-masing komponen listrik tersebut. Rangkaian RLC merupakan sebuah rangkaian listrik yang memanfaatkan arus bolak-balik atau alternatif current (AC). Tujuan praktikum. Yang pertama, menentukan nilai impedasi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian RLC seri. Permasalahan pada praktikum. Yang pertama, bagaimana menentukan nilai impedasi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian RLC seri. Dasar teori. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri maupun paralel. Konfigurasi tersebut membentuk suatu sistem osilator harmoni. Rangkaian RLC sering disebut rangkaian penala atau Turner dan rangkaian resonansi. Rangkaian RLC berfungsi untuk memilih suatu rentang frekuensi yang cukup sempit dari spektrum gelombang radio yang sangat lebar. Berikut di bawah ini adalah rangkaian RLC seri. Kita lanjut ke pengertian resistor. Resistor adalah komponen yang digunakan untuk penghambat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Satuan dari resistor ini adalah ohm. Dan dalam menyatakan kemampuan resistor membatasi arus listrik, dinamakan dengan resistansi. Resistor bekerja dengan dialiri arus listrik yang menyebabkan terjadinya dispansi daya berupa panas. Ukuran resistor menunjukkan kemampuan disipasi daya yang dimiliki. Lalu ke induktor. Induktor adalah komponen pasif elektronik yang dapat menimbulkan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi ditentukan oleh induktansinya dengan satuan Henry. Lalu ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen pasif yang mempunyai kemampuan menyimpan dan melepaskan energi listrik. Kapasitor terbuat dari dua pelat metal yang dipisahkan oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Kapasitor terhadap tegangan AC mempunyai hambatan yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi, waktu, dan akan menimbulkan energi pada medan magnet yang akan menimbulkan pergeseran fase. Dari rangkaian yang ada pada gambar sebelumnya, dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. XL sama dengan omega dikali L, dan XC sama dengan 1 per omega dikali C, dengan omega yaitu 2pi dikali F. Untuk menghitung impedasi pada satu rangkaian RLC seri digunakan persamaan sebagai berikut. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Prosedur praktikum. Yang pertama, buka simulasi. Kemudian, buatlah rangkaian RLC. Lalu, atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input. Kemudian, atur resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian. Lalu, perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampere meter. Selanjutnya, ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Lalu, hitung nilai arus maksimum tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Kemudian, bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Oke, di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan simulasi PET. Pertama kita buka simulasi PET-nya yang berjudul praktikum ini.
Nah, lalu di sini kita membuat rangkaian RLC-nya. Di sini mungkin akan saya percepat sesinya. Nah, kurang lebihnya bentuk rangkaian RLC-nya seperti ini. Di sini kita atur sesuai prosedur praktikum, kita atur hambatannya menjadi 5 ohm, lalu induktansinya menjadi 9 H, lalu kapasitansinya kita atur menjadi 0,05 F atau 0,05 farad. Kemudian kita atur frekuensinya ke 1,50 Hz, dan di sini uh, kita atur tegangannya. Di sini pada praktikum ini tegangannya dimulai dari 10 hingga 60 dengan penambahan 2. Nah, proses praktikumnya seperti ini. Kita atur tegangannya pada nilai yang kita tentukan. Di sini saya tentukan 10, baru kita lihat di sini nilai arus maksimumnya. Di sini kita lihat nilai arus maksimumnya tuh 0,12 A. Nah, kemudian nilai arus itu kita catat ke dalam tabel, lalu kita lakukan lagi perhitungan. Saya atur lagi ke 12 volt. Nah, di sini bisa kita lihat arus maksimumnya jadi naik. Di sini kisaran 0,14. Kita catat lagi, lalu kita ambil lagi datanya. Di sini saya naikkan lagi 2. Di sini harusnya arus maksimumnya bertambah lagi. Di sini kurang lebih bisa dilihat 0,17. Nah, begitu juga seterusnya hingga ke tegangan terakhirnya, yaitu 60. Kita catat ke dalam tabel, lalu dilakukannya perhitungan regresi linear. Berikut merupakan tabel dari nilai V dan I maksimum. Di sini terlihat bahwa V-nya itu dimulai dari 10 hingga 60 dengan kelipatan atau penambahan 2. Dan ini merupakan tabel dari regresi linear, di mana X ini merupakan I maksimum dan Y ini merupakan V. Sedangkan X kuadrat ini nilai dari I maksimum yang dikuadratkan, dan XY ini merupakan perkalian dari I maksimum dikali dengan V. Dan ini adalah grafik dari I maksimum terhadap V. Bisa dilihat bahwa semakin besar nilai V, maka akan semakin besar juga nilai I maksimumnya. Bisa dilihat dalam grafik ini, kurvanya mengalami kenaikan. Perhitungan nilai impedasi. Sebelum kita menghitung nilai impedasi, maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan dulu nilai dari XC-nya. XC sama dengan 1 per omega dikali C. Kita ubah dulu omeganya menjadi 2pi kali F, lalu kita masukkan datanya. Di sini prosedur praktikumnya C-nya itu 0,05. Jadi kita jumlahkan dan didapatkan hasilnya 2,12 ohm. Lalu kita lanjutkan ke XL. Kita masukkan rumusnya, lalu kita ganti omeganya ke 2pi kali F, lalu kita input nilai-nilai angka yang sudah diberikan. Di sini kita L-nya pada praktikum menggunakan 9 dan didapatkan hasil 84,78 ohm. Ketika kita sudah mendapatkan nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya, langsung saja kita masukkan ke rumus nilai impedasinya, yaitu Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, R di sini kita menggunakan 5. Kita input datanya, lalu kita hitung dan didapatkan hasil 82,81 ohm. Perhitungan nilai arus maksimum. Nah, di sini rumus dari I maksimum sendiri yaitu V per Z. Di sini kita ada 26 data, jadi kita hitung satu-satu nilainya dan hasilnya itu seperti berikut ini. Nah, kita lanjut ke perhitungan regresi linear dan error. Regresi linear, rumusnya A1 itu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat.
kita input angkanya ke rumus regresi linear A1. Kemudian A1 itu kita jumlahkan dan didapatkan hasil 83,10. Lanjut juga ke A0. Rumus dari regresi A0 itu sigma x kuadrat dikali sigma y dikurang sigma x dikali sigma xy per n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya ke rumus regresi linear, lalu kita jumlahkan dan didapatkan hasil min 0,0295. Kita lanjut ke perhitungan error. Karena di sini hasil perhitungan dan pengukurannya berbeda, jadi kita wajib melakukan perhitungan error. Di sini rumus error yaitu nilai mutlak dari xt dikurang xa per xt dikali 100%, di mana xt itu adalah dari nilai perhitungan dan xa itu dari nilai pengukuran. Kita masukkan angkanya ke rumus, lalu kita jumlahkan dan didapatkan hasil 0,35%. Pembahasan. Berdasarkan dari data yang didapatkan pada kegiatan praktikum rangkaian RLC, maka telah diketahui dalam data yang diambil yaitu R sama dengan 5 ohm, L sama dengan 9H, dan C sama dengan 0,05 farad, F sama dengan 1,50 Hz, dan nilai dari V yaitu dari 10 hingga 60 dengan penambahan 2. Lalu nilai impedasi dapat dihitung manual menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat, yang dimana untuk mengetahui reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dapat menggunakan rumus XL sama dengan omega dikali L dan XC sama dengan 1 per omega dikali C, dengan nilai omega yaitu 2pi dikali F. Nilai arus maksimum dapat dihitung manual menggunakan rumus I max sama dengan V per Z. Kemudian membuat grafik perbandingan antara V dengan I maksimum dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu melakukan perhitungan regresi linear di mana V itu sama dengan Y dan I maksimum sama dengan X. Dapat dihitung menggunakan rumus untuk mencari A1 yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Untuk mencari A0, rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu yang terakhir yaitu perhitungan error dapat dilakukan dengan menggunakan rumus seperti berikut. E sama dengan nilai mutlak dari xt kurang xa per nilai mutlak xt dikali 100%, dengan keterangan xt tersebut yaitu Z perhitungan dan xa merupakan dari Z pengukuran. Kesimpulan. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, impedasi atau hambatan total pada data yang dikerjakan bernilai 82,881 ohm. Nilai arus maksimum pada pengukuran menggunakan simulasi PET dengan perhitungan manual didapatkan hasil yang sama. Yang ketiga, nilai impedasi pada grafik regresi linear dengan nilai impedasi yang didapatkan melalui perhitungan manual yaitu berbeda, sehingga perlu dilakukan perhitungan error pada kedua nilai impedasi tersebut. Yang keempat, nilai error yang didapatkan melalui perhitungan manual yaitu 0,35%. Yang terakhir, hubungan grafik antara nilai V dengan nilai Imax, yaitu ketika nilai V semakin besar, maka nilai dari Imax akan semakin besar juga. Dibuktikan dengan kurva pada grafik mengalami kenaikan. Saran, setelah dilakukannya praktikum rangkaian RLC ini, saran yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini yaitu, yang pertama, pastikan untuk lebih teliti dalam melakukan praktikum pengambilan data dan perhitungan data. Yang kedua, diperlukannya pemahaman yang cukup untuk bisa melakukan perhitungan dengan benar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.